dan ini mereka bisa profitnya sebulan bisa 50-100% sebulan. Ini kan 65%. Ada, lu bisa kasih signal nggak sih yang kayak 80%, 90%? Apakah ada signal-signal yang kayak gitu? Bagus. Terus kalau misalnya emas nih bro, gimana bro? Kenapa emas bisa naik 40% itu? Emas naik banyak tahun Kayaknya ini. itu nggak ada yang bisa prediksi tuh dari awal tahun ya bisa naik 40%. Gara-gara apa? Hari ini gue kedatangan Bro Nino. Thank you nih bro. Thank you for your time. Nih beliau dari Valbury ya. Dan kalau misalnya gue ketemu sama teman-teman Forex ini yang paling seru. Soalnya pengetahuan mereka itu biasanya luas. Yang namanya Forex, Foreign Exchange gitu kan. Mata uang asing. Jadi otomatis tuntutannya adalah harus memahami atau mengikuti lah gitu kondisi makroekonomi. Dan belakangan ini ada banyak kejadian yang besar-besar lah. Kita tahu ada Federal Funds Rate Cut. Abis itu kemarin China baru ngasih stimulus yang gede-gedean. Abis itu ada lonjakan dari tension Iran-Israel gitu kan. Dan ada satu sebenarnya yang menarik juga, yaitu gold. Gold ini apa ya, kayaknya hampir nggak pernah dibahas, soalnya ini sebuah instrumen yang boring gitu kan. Ya gold, semua orang udah tahu gold. Tapi tahun ini naiknya 40% gitu. Nah jadi kita pengen bahas semua, tentu nanti pengen dengerin outlook dari lu, dan juga bakal minta lu share screen juga. Okay. Itu kebiasaan dari gue lah, buat share screen dan ngasih tips ke teman-teman gitu, yang masih newbie ataupun yang pro. Tapi gue mau mulai dengan satu ini nih bro. Gimana nih kondisi makroekonomi Indonesia? Soalnya kelas menengah Indonesia kan makin menyusut. Dan gue jujur awalnya setengah percaya, setengah enggak. Lalu gue coba ngetest pakai followers gue sendiri. Ya followers gue emang nggak banyak ya, bukan kayak artis Cinta Laura segala macam lah ya. 9 jutaan, 120 ribu. Tapi sample size-nya oke. Dan 50% lebih, itu mereka responsnya penghasilannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya mayoritas dari orang yang disurvei itu kan kondisi ekonominya memburuk kan. Kita mulai dari situ dulu deh. Menurut lu, kenapa sih bro itu bisa terjadi? Padahal bisa dibilang followers gue ini yang lebih melek sama finance dan bisnis dan karir gitu. Oke. Thank you Bro Leon ya untuk waktunya. So, kalau kita lihat memang ini lagi viral banget gitu ya. Jadi banyak banget yang membahas soal pelemahan ekonomi, penurunan ekonomi di Indonesia. Nah, nomor satu kita mungkin flashback sedikit gitu ya. Sebelum pandemi. Kalau menurut gua sih ada 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa ekonomi kita sekarang di tahun 2024 ini terasa berat gitu. Nah, flashback sedikit, sebelum pandemi itu sudah mulai ada konflik ekonomi antara Amerika dan China. Kita nyebutnya trade war waktu itu ya. Jadi sebelum pandemi trade war ini sudah mulai terjadi, mereka saling perang tarif gitu ya. Dan akhirnya tahun 2020, 2019 akhir kita masuk ke masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini tentu as you know semua ekonomi memang udah shutdown. Ya, sekarang memang kita sudah jauh dari pandemi, tetapi efek dari pandemi tersebut masih terasa dan mungkin baru terasa sekarang gitu. Nah, jadi pada saat pandemi kan banyak bank-bank yang memberikan relaksasi ya. Jadi mereka berikan restructure utang dan lain sebagainya. Tentu banyak orang yang akhirnya mengambil itu, namun ini kan bukan diputihkan utangnya. Jadi utang ini masih bergulir terus ya, plus bunganya tentu, dan baru dibebankan ya mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, di saat pandemi ini terjadi, ya mungkin belum terlalu terdampak, masih banyak insentif, tapi setelah pandemi, nah ini kan utang ya harus ditagih kan. Nah, jadi memang efeknya terasa berat sekali. Jadi satu tadi ada trade war, yang kedua ada pandemi, yang ketiga tentu kondisi geopolitik ya. Nah, kita lihat sekarang kan perang berkepanjangan, Rusia Ukraina udah 3 tahun, ditambah lagi kondisi di Timur Tengah yang juga memanas akhir-akhir ini. Nah, semua hal ini menurut saya ya tidak bagus impact-nya ke dalam negeri juga gitu ya. Pasti kita akan terdampak. Yang paling besar itu China. Karena China ini adalah mitra dagang Indonesia, salah satu yang paling besar, 26% ya ekspor kita ke mereka, dan itu di luar sektor non migas ya. Jadi dengan melemahnya ekonomi di China karena mereka juga terdampak secara global, ya otomatis daya beli mereka ke kita juga menurun ya. Dan ini impact banget ke rakyat kita ya imbasnya kemana-mana sampai ke PHK. Yang kita lihat sekarang kan tingkat PHK juga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Beberapa sektor-sektor seperti tekstil, garment, manufacture, dan teknologi juga, ada tech winter gitu. Ini sektor-sektor yang padat karya semua, terdampak dari pelemahan ekonomi global. Suka nggak suka, ujung-ujungnya rakyat menengah yang pasti akan kena imbasnya juga. Ini apakah lu lihat ya, ini tuh fenomena yang
kejadian juga secara global atau Indonesia nih lebih berat gitu kenanya berdasarkan kayak dampak makroekonomi ini? Oh, of course semua ya. Semuanya terasa juga sebenarnya semua ya? terasa sebetulnya. Tetapi kalau di Indonesia mungkin lebih terasa begitu karena kita juga masuk ke tahun politik kan. Nah, ini di tahun politik ini memang sudah ada datanya. Biasanya pasti akan ada pelemahan ekonomi karena para investor dia akan wait and see nih ya siapa nih the next leadernya, kebijakannya seperti apa gitu, dan itu wajar sih. Jadi saya rasa ya walaupun memang secara global terdampak, Indonesia lagi challengingnya di sana gitu. Tapi lu lihat kayak gimana untuk mungkin setahun ke depan gitu ya? Soalnya kan Pak Prabowo kemarin baru masukin ini nih, ya kan belum per saat kita record sih belum di-announce ya nama-namanya gitu ya. Tapi udah dipanggilin. Cuma ya? udah dipanggil-panggilin gitu. Menariknya ada Ibu Veronica Tan juga gitu, yang mengagetkan itu banyak orang. surprise banget. Surprise. Ya. Nah makanya kan temanya kan kelanjutan gitu kan. Apakah tahun ke depan kelihatannya bakal improve, membaik ekonominya menurut dari tim Valburi atau research atau dari opini lu pribadi kayak gimana? Kalau menurut dari tim kita pribadi sih kita optimis ya. Karena satu, kalau kita lihat memang pemerintahannya Pak Prabowo ini kan temanya adalah kelanjutan gitu ya, kelanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi gitu. Nah, kita berharap tentu tidak banyak perubahan-perubahan kebijakan, tidak banyak kejutan-kejutan gitu ya di market, dan mungkin kita malah expect kalau bisa ada perbaikan dari pemerintahan sebelumnya. Jadi kita lihat ini positif karena tidak terlalu ekstrim perubahannya gitu. Kalau menurut kita. Yang gue lihat juga ini ya, kayaknya ada yang menarik tuh beberapa perubahannya dari pajak loh. Nah, pajak kan tadinya kan 12% tuh. Iya, betul. Kelihatannya mereka mau postpone ya, bener nggak sih? Iya. Pertama mereka mau postpone, besok yang ini juga, yang PPN sama PPH buat properti. Betul. Mereka mau hilangin gitu. Apakah itu apa ya kepentingannya? Kelihatannya itu mereka itu tanda bagus, mereka mendengar sekarang ini kita lagi susah, jadi mereka lagi kasih relaksasi, atau gara-gara apa mereka kasih itu ya kira-kira? Nah, kalau untuk rencana kenaikan pajak ya tentunya disambutnya tidak positif ya oleh masyarakat secara umum. Tapi kan again itu masih kalau kita lihat ya di Indonesia masih mungkin dalam tahap wacana juga ya, dan kita lihat nanti ke depannya apakah jadi dijalankan atau tidak. Namun kan kalau kita lihat dari Menteri Keuangannya juga masih Sri Mulyani ya, track recordnya beliau di IMF dan di Indonesia juga udah panjang ya. Kalau saya pribadi sih melihat harusnya mereka juga akan mendengarkan juga sih dari masyarakat ya kira-kira. Yang gue belum terlalu paham ya bro ini, kan kalau misalnya kita lihat data ya, kan kita kan selalu nge-track PDB, GDP lah, Gross Domestic Product Growth gitu kan. Ya, growth. Dan kayaknya Indonesia kan namanya negara berkembang, kita selalu angkanya tuh lumayan tinggi. Ya 5% lah kira-kira gitu ya. Betul. Relatif ke negara-negara lain kita ini lebih tinggi gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bandingin sama Singapura, Eropa, Amerika gitu kan. Betul. Dimana mereka tuh angkanya bisa 1-2% gitu growth-nya gitu kan. Yes, betul. Nah, apalagi sekarang kita lagi di target 8% gitu. 8%. Nah, yang gua nggak tahu itu ini, kenapa ya kok kita numbuh 5%, tapi middle class itu malah turun gitu. Nah, Kok kayak ada sesuatu yang nggak connect gitu. Kalau misalnya grow 5%, bukan ya sebodoh-bodohnya ya, artinya tuh kita tuh rata-rata naik 5% gitu. Sebodoh-bodohnya mikiran gua gitu kan. Iya. Tapi kok bisa malah turun banget gitu yang middle class ini? Ini menarik sih gitu ya, karena udah banyak juga yang bahas gitu kan. Nah, kalau kita lihat mungkin kita harus bedah dulu growth 5% ini dari mana aja gitu. Ya, itu kan tidak dari semua sektor pastinya. Dan kalau kita lihat juga kalau di Indonesia memang kalau saya nggak salah dari sejak 1-2 tahun terakhir memang kita growth udah 5%, tapi dominan itu dari pemberian bansos. Oh gitu? Iya, dan ini mungkin sektor-sektor yang tidak jangka panjang ya kita nyebutnya, karena bansos kan dia pasti short term. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dulu kan di Indonesia memang selalu ada kejomplangan ya antara ekonomi yang kalangan atas dengan yang menengah dan yang bawah gitu. Nah, kalau menurut saya sih itu kenaikan ini tidak bisa langsung serta-merta berarti semua rakyat atau semua kalangan masyarakat ini langsung menikmati gitu ya, karena kembali lagi problem yang di awal kita bahas tadi itu masih ada di tahun ini gitu ya, dan ini yang lebih PR besarnya, ini yang lebih dampak langsungnya gitu ya, bagaimana banyak perusahaan yang PHK, bagaimana banyak perusahaan yang tutup, dan ini impact-nya langsung gitu, masyarakatnya langsung pendapatannya menurun
yang sebelumnya mereka bisa terima fixed income, sekarang udah nggak terima fixed income lagi. Ya mungkin saya juga sempat lihat Bro Leon punya ini ya podcast atau beberapa konten gitu kan. Bro Leon juga udah bilang gitu, sekarang ini di Indonesia lowongan pekerjaannya 1 diperebutkan 8 orang gitu. Nah ini berat, jadinya orang-orang lebih banyak ke sektor informal, dan sektor informal kita tahu pendapatan mereka nggak bisa fix ya. Ya saya rasa itu penyebabnya sih kenapa walaupun 5% growth tapi nggak terdampak ke kita. Tidak merata gitu. Tidak Lalu merata, sektornya juga belum tentu yang long term. Belum gitu. tentu yang long term. Nah, berarti apa nih bro? Kira-kira masukan ya supaya ekonomi kita bisa membaik gitu. Soalnya kan kita kan juga lagi ada bonus demografi kan. Ya, betul. Dan ini kita nih dikejar waktu gitu. Benar, Dan benar. kalau misalnya kita nggak make use of this time dan pemerintah policy-policy-nya juga kurang tepat, bisa jadi dampaknya ini nih ke masa depannya panjang gitu kan. Benar, Apa benar. bro kira-kira dari yang lu lihat ya secara policy atau pemerintah yang bisa diperbaiki gitu? Iya. Nah, yang paling penting sih kalau menurut saya jangka pendek ya nih Bro Leon ya, itu paling penting adalah kestabilan politik dulu. Nah, ini udah nggak lama lagi ya, bentar lagi kan Pak Prabowo dilantik, menteri-menterinya dilantik. Ya, ada kepastian dulu di sana bahwa politik kita stabil. Yang kedua, kita berharap dari pemerintah ini bisa punya kebijakan, ini dari dulu problem klasik gitu. Semua investor dalam luar negeri bilang kalau di Indonesia perizinannya sulit, birokrasinya panjang gitu ya, dibandingkan compare bahkan dengan negara-negara tetangga gitu. Kalau kita lihat sekarang kayak Vietnam aja udah mulai agresif gitu ya, mereka buka investasi gitu, terima gitu. Kita aja yang kayak nggak pernah liburan, tiba-tiba akhir-akhir ini banyak banget teman gue ke Vietnam gitu kan. Nah ini yang menurut saya kita harus tiru, kita harus belajar gitu ya, lebih bikin banyak kebijakan yang bisa pro investor dalam artian mempermudah mereka untuk invest gitu, birokrasinya jangan terlalu berbelit-belit gitu ya, sehingga mereka berani invest di kita. Dan ini mudah-mudahan ciptain lapangan pekerjaan, ciptain banyak peluang buat kita semua. Iya benar, kita sih definitely kita butuh duit masuk kan dari asing maupun lokal. Lokal betul. Juga investor lokal juga banyak yang wait and see. Iya, jangan dipersulit dari perizinan segala macam gitu kan. Betul. Cuman kalau misalnya yang lu lihat ya kayak kenapa sih apakah yang lu lihat faktor yang kenapa misalnya kayak Apple, abis itu Tesla, abis itu perusahaan-perusahaan yang udah datang ke Indonesia ada yang high profile tapi mereka nggak jadi. Apakah hipotesanya itu gara-gara tadi perizinannya susah, habis itu dari segi political stability-nya? Apakah itu yang dilakukan sama negara-negara tetangga yang mereka itu udah bagus sehingga mereka memilih untuk ke sana? Betul, itu pasti salah satunya. Yang kedua juga kualitas SDM. Ini penting gitu kan. Banyak yang bilang kalau SDM kita ya masih di bawah dari SDM negara-negara tetangga gitu, yang mereka udah lebih profesional, lebih kerja keras gitu ya. Ini kan dua faktor yang kalau sebagai investor pasti kita akan perhatikan bagaimana perizinannya, bagaimana nanti SDM-nya, karena mereka kan pasti akan ambil juga SDM lokal banyak gitu. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini saya rasa mungkin kita belum terlalu dilirik sih saat ini. Ya mudah-mudahan nanti in the future bisa better gitu. Sedih sih bro, nggak terlalu dilirik. Cuman emang itu emang pil pahit yang harus ditelan. Soalnya faktanya seperti itu. Benar. Cuman tadi kan gue minta masukan lu untuk pemerintah harusnya kayak gimana. Ya gue setuju lah, political stability gitu kan, kepastian hukum, juga birokrasi jangan yang sampai berbelit-belit gitu. Betul. Cuman gue juga berusaha untuk tidak menyalahkan pemerintah terus. Gue berusaha gitu. Kayaknya ada hal juga yang kita bisa lakukan gitu. Yes. Nah tadi lu ngomongin mengenai SDM. Gue juga paham lah kenapa lu ngomong seperti itu gitu kan. Tapi boleh sharing nggak sih bro tips ya dari lu yang lihat secara makro dan udah pasti ketemu banyak investor-investor gitu. Apa sih komplainan mereka terhadap SDM Indonesia dan kira-kira apa yang kita nih harus ingat gitu supaya kita bisa lebih kompetitif dan ujung-ujungnya investor asing bisa mau invest di sini. Oke. Ini menarik banget gitu. Jadi kalau kita bicara tentang SDM di Indonesia, ya memang sekarang ini kan tidak mudah ya untuk handling Gen Z ya. Jadi Gen Z ini punya karakter yang berbeda dengan kalau kayak saya nih milenial gitu ya. Ada yang baby boomer mungkin kita udah terbiasa kerja lebih keras, lebih serius, lebih fokus gitu. Kalau mereka Gen Z ini memang lebih sulit lah di-handle kita bilangnya. Tapi actually mereka bukan tidak baik gitu, karena mereka juga pintar dari sisi teknologi, aware banget gitu ya, dan rata-rata pandai gitu. Nah, kendalanya adalah kalau menurut saya sistem pendidikan di Indonesia itu harus mulai berani evolusi sedikit. Jadi jangan lebih banyak ke teori, jangan lebih banyak ke
akademis gitu ya, tentu perlu gitu, itu tetap perlu. Tetapi kita harus lebih banyak ke meniru mungkin sistem pendidikan di luar yang lebih banyak praktek, yang lebih banyak sudah mulai dipersiapkan bahwa anak-anak ini bakatnya apa dan mereka nanti ke depannya apa. Gini, gue cerita dikit bro. Jadi tadi kan anak gue SMA nih kelas 1 tuh, ya dia sekolah di Bali. Jadi sekolahnya di Bali dan ya memang nih sekolah kayak national plus international gitu. So basically saya kaget karena dia di kelas 1 SMA itu modelnya udah kayak kuliah gitu. Jadi dia nggak punya dedicated class, dia punya program-program tersendiri dan dari kelas 1 SMA udah dipersiapin untuk magang, bayangin. Persiapin untuk magang, dipersiapin untuk bikin project, dipersiapin untuk yang saya lihat itu kayak udah anak kuliah aja gitu. Nah ini model-model yang menurut saya mungkin kita harus tiru ya gitu ya. Jadi jangan sampai SDM Indonesia ini ketinggalan gitu. Salah satunya tentu dengan kita lebih banyak memperkuat skill mereka di dunia kerja yang nyata gitu. Iya, setuju. Soalnya apalagi sekarang ada AI, ChatGPT, kayaknya kalau misalnya kita di tesnya itu pakai inget-ingetan gitu kan, udah orang tinggal Google gitu kayaknya. Benar. Iya. Bro, tapi tadi sorry, gue kelupaan satu hal, tahu nggak yang paling penting apa? Iya. Memperkenalkan lo. Okay. Biasanya memperkenalkannya di awal, tapi gue lupa. Sorry, terlalu pengen cepet mulai. Lu boleh sharing nggak background lu sama perusahaan lu itu apa? Oke. Ya, jadi sebenarnya saya sih mulai kerja di industri perdagangan berjangka itu sudah 20 tahun pas sih. 20 tahun lebih sedikit lah, dari 2004 waktu itu lagi nyusun skripsi gitu ya. Ya, dan kebetulan dikenalin teman, iseng kita join gitu. Awalnya malah di kantor Valburi cabang Bali di Denpasar awalnya. Sebelum ya kita pindah-pindah lah, sempat ke Semarang, ke Surabaya dan terakhir di Jakarta. Nah, kalau Valburi sendiri kita memang perusahaan pialang berjangka ya, itu udah usianya juga udah cukup lama. Sebetulnya ditarik ke belakang lagi historicalnya dia udah mulai dari tahun 90-an, tapi namanya beda dulu. Jadi masih belum di rebranding, itu namanya dulu beda dan kita udah punya pengalaman 30 tahun. Nah, tapi as a Valburi kita tahun 2002, jadi ini perusahaan juga sudah berarti sekarang berapa ya? 24 tahun ya di Indonesia. 2002 gue join tahun 2004 gitu ya, sampai sekarang sih gitu, lanjut aja. Iya. Tapi oke, lu kan dari Valburi Asia Futures. Valburi Asia Futures ya. Sama nggak sih sama KB Valburi? Nah, itu sister company kita. Oh, sister company KB Sister Valburi company, sama iya. Valburi Asia Futures. Oh. Ya. Jadi sesuai namanya memang kalau KB Valburi Sekuritas ya dia fokusnya ke trading efek ya, saham lokal Indonesia. Iya. Kita juga punya sister company lagi, GoTrade, mungkin pernah dengar, GoTrade Indonesia. Oh, GoTrade juga ya, under US Valburi. Stocks ya. Iya, tahu. Itu GoTrade, iya. Itu juga sister company kita gitu ya. Oke. Ya, so di KB Valburi Sekuritas pun ada KB Valburi Asset Management gitu ya. Jadi reksadana apapun juga ada. Oke. Nah, kalau gua kebetulan memang yang di futuresnya, jadi kita perdagangannya di forex, di komoditi, indeks saham ada juga. Indeks saham kayak Dow Jones, Nasdaq, S&P gitu. Oh, bisa beli. Bisa beli, tapi indeksnya ya, bukan US stock-nya. Jadi itu langsung ETF dong. dia sistemnya itu perdagangannya CFD. Oh, CFD. Oke, ngerti. Boleh sharing nggak sih kalau misalnya dari sisi futures, market share berapa persen? Kalau misalnya di Valburi Asia Futures. Valburi ya? Iya. Valburi kita bergabung di bursa ya, di Jakarta Future Exchange. Nah, itu kita dalam, so far sih, always kita market share kita dalam 3 tahun terakhir saya bisa bilang itu sekitar 15-20%. Dari tahun 2022-2023 kita pialang dengan total transaksi gabungan bilateral dan multilateral itu tertinggi di Indonesia. Ya, tahun ini juga on the track ke sana ya. Always top 3 sih kita. Top 3 ya, 15-20%. 15-20%. Iya. Oke, Bro. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin global economy ya, kan The Fed udah mangkas bunga. Kayaknya itu yang kita udah tunggu sejak akhir tahun lalu. Habis itu mundur, tapi akhirnya kejadian. Apa sih kaitannya pemangkasan bunga di Amerika ke Indonesia gitu? Cara runutinnya gimana? Wah, ini pertanyaan bagus Bro Leon ya, dan penting banget buat kita. Karena seperti kita tahu, salah satu penyebab ekonomi kita juga sulit itu gara-gara kita punya dolar sempat melemah ya sampai 16.400. Kita punya rupiah ya. Rupiah melemah sampai 16.400 yang artinya banyak perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan bakunya import, mereka pasti biaya produksinya jadi tinggi kan. Nah, di satu sisi Amerikanya masih belum ada tanda-tanda tuh waktu itu naik untuk turunin suku bunga. Nah, thanks God tahun ini mereka sudah mulai circle. Kalau menurut saya sih
dari pengalaman saya 20 tahun ya kerja ya, itu saya melihat memang suku bunga satu negara itu ada siklusnya. Ya dari mereka naikin, terus mereka sideways, nggak ngapa-ngapain, unchanged, terus mereka mulai turunin. Nggak pernah mereka volatile naik turun gitu, nggak bisa. Pasti dia fat circle gitu ya, karena mereka mengontrol ya inflasi deflasi di negaranya. So penurunan suku bunga di Amerika bagus banget dan pasti akan diikuti dengan penurunan suku bunga di Indonesia juga, dan sudah terbukti kan. Nah tahun ini mungkin ada sekali dua kali lagi ya penurunan suku bunga di Amerika, dan kalau mereka terus menurunkan suku bunga ya sudah kelihatan efeknya, rupiah kita udah kembali stabil sekarang 15.000 lagi, sempat terendah 15.000 kosong berapa gitu ya. Dan ya dari sisi pelaku bisnis juga tentunya tingkat suku bunga yang rendah dinanti ya mereka lebih berani lagi untuk invest, untuk bisnis lagi. Jadi Positif. semuanya ya, dari sisi bisnis sama dari sisi investasi gitu kelihatannya. Ya cuman gue pengen bikin sharing apa yang tadi Bro Nino ngomong ini lebih dumb friendly. Soalnya beliau keseringan ngomongnya sama orang-orang yang pro. Pendengar gue masih ada yang belum investasi juga. Jadi gue sedikit sharing. Tadi maksudnya tuh ini dulu ya di kalau nggak salah April 2024 kan, itu kan saat itu tuh gue inget tuh, atau enggak pertengahan lah Juni gitu kan yang 16 ribuan tuh dulu betul. $1 sempat 16 ribu. 16 Tapi kalau misalnya teman-teman paham kenapa itu terjadi, BI itu tuh naikin suku bunga. Ya, BI naikin suku bunga. Padahal biasanya yang namanya BI naikin suku bunga itu untuk mengcounter inflasi. Biasanya untuk gara-gara inflasinya tinggi, makanya BI naikin suku bunga. Biasanya seperti itu. Tapi yang terjadi kemarin adalah inflasinya itu udah stabil, tapi BI masih naikin suku bunga, gitu kan, yang kemarin kan. Nah itu yang tadi Brunino ngomong itu gara-gara US. Gara-gara Amerika itu nggak turun-turunin bunganya, suku bunganya mereka, kalau misalnya, kan Amerika jadi inflasinya tinggi, makanya mereka nggak turun-turunin suku bunganya. Cuman gara-gara mereka nggak turunin, di Indonesia kita malah harus naikin suku bunga kita, gitu kan. Harus. Kenapa di Indonesia harus tetap naikin suku bunga walaupun inflasi kita itu udah rendah. Udah rendah, betul. As a reaction to US punya ini Federal Reserve punya pilihan untuk mereka keep Fed funds rate itu high. Oke. Jawabannya sederhana Bro Leon. Kalau kita nggak ikut naikin suku bunga, rupiah kita bisa lebih melemah lagi. Rupiah kita bisa mungkin tembus 17.000, 18.000, dan ini tentu tidak diinginkan ya. Karena ya again tadi bahan baku import jadi tinggi, ya ekonomi jadi sulit juga gitu. Jadi ya memang ini makanya ekonomi itu kan terkait secara global ya, nggak bisa kita berdiri sendiri gitu. Ya jadi jawaban sederhananya waktu itu memang Amerika masih agresif dan kita harus follow juga gitu. Kita harus follow, kalau nggak nanti rupiah kita yang akan terdampak gitu. Pasti akan melemah lebih parah lagi. Iya emang ekonomi ini bukannya ini ya, nggak sesimpel oh inflasinya udah rendah berarti turunin ini. Cuman ada kaitannya sama yang lain-lain juga soalnya. Ini menarik. Gua selalu bilang kalau ke teman-teman trader gitu ya. Kan kalau kita trading itu pakai analisa cuma ada dua. Satu technical, satu fundamental. Technical ini gampang. 1 + 1 2 nih. Ya, lu baca indikator, lu baca grafik itu 1 + 1 2. Fundamental itu selalu berubah. Fundamental itu nggak bisa 1 + 1 2. 1 + 1 bisa jadi 3. 1 + 1 bisa jadi -1. Tergantung kondisi gitu. Nah itu yang setuju sama Bro Leon tadi sampaikan gitu. Walaupun inflasinya tinggi, tapi kalau kondisinya nggak memungkinkan, ya kita harus follow gitu daripada impact-nya ke sektor yang lebih krusial gitu ya. Iya. Nah terus kalau misalnya outlook dari lu untuk mata uang lain kayak gimana? Impact-nya misalnya ke Eropa gitu, mata uangnya di Eropa. Oke, ini juga bagus gitu. Jadi kalau untuk mata uang itu kita biasanya sebutnya major currency ya. Jadi major currency ini mata uang yang gede-gede lah, yang utama di dunia itu ada euro, ada pound sterling, Australian dollar, US yen, US Swiss franc gitu ya. Yang top 5-nya apa ini sih? Top 5 biasanya euro, pound sterling, terus ada dolar yen, dolar Swiss, sama Australian dollar. Ini 5 top 5 lah. Kita sebutnya major currency gitu. Untuk tahun ini Eropa sebetulnya tidak baik-baik juga. Oh gitu. Tidak terlalu baik juga gitu ya. Jadi sama aja gitu. Mereka juga kondisinya sedang krisis juga gitu ya. Jadi untuk mata uangnya kemungkinan tidak bisa terlalu menguat gitu ya. Nah kalau untuk peluang, kalau saya malah justru lihatnya kalau berani ya invest agak panjang momentum, ini justru belinya yen. Karena yen ini sudah di level terendah yang cukup
panjang, 35 tahun dia harga murah. Makanya mungkin Bro Leon lihat sekarang nih orang Indonesia rajin banget gitu ya ke Jepang gitu, karena beli ramen di Jepang lebih murah daripada beli ramen di Indonesia gitu. Ya mata uang dia melemah banget. Tentu buat investor yang suka bargain hunting gitu ya, suka beli harga murah, ya pemerintah yen pasti juga tidak akan membiarkan mata uangnya melemah terus-terusan ya harusnya. Dan mereka sudah coba lakukan beberapa kali intervensi, sempat bahkan sejarah sempat naikin suku bunga juga gitu. Mereka pengen juga mata uangnya sedikit melemah ya supaya stabil. Nah ini yen yang lagi bagus, Eropa saya rasa masih sideways. Pound sterling cukup oke, Inggris ya oke, tapi sudah naik duluan sih. Kalau back 3 bulan, 4 bulan lalu harga masih oke. Kalau sekarang udah agak naik. Australian dollar cukup stabil, harganya juga masih murah. Kalau dalam dolar Amerika itu 0,6an something. Ini juga historically low, boleh beli juga sih gitu. Kalau saya pribadi sih ngelihat kalau yang konservatif, yen sama Australia oke. Kalau misalnya kita forex ya, itu kan berarti dunianya itu beda sama saham kan. Kalau misalnya saham kan ada yang scalper, ada yang trader, ada yang fundamental investing tuh mereka hold jangka panjang. Tapi kalau misalnya di forex ini lebih ke apa sih? Lebih ke trader kan? Lebih ke trader. Kalau di forex lebih ke trader, tetapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya boleh-boleh saja kalau ada nasabah yang ada customer atau investor yang dia pengen hold posisi lebih panjang, itu kita nggak ada aturannya dia harus limit waktu, itu sih nggak ada. Biasanya yang paling tipikal tuh kayak gimana? Apakah day trading atau swing sih? Swing. Kalau dalam di periode? Forex, dalam periode biasanya 1 sampai 5 hari. 1 sampai 5 hari. Ya, tapi depend juga kalau mereka ternyata belum 1 hari tapi profitnya sudah mencapai target, mereka biasanya juga close gitu. Memang lebih aktif kalau trader forex. Oke. Terus kalau misalnya minyak gimana bro? Boleh ceritain nggak sih siapa sebenarnya yang actually menentukan harga minyak? Minyak ini produk favorit saya juga sebetulnya Bro Leon. Jadi waktu pandemi kemarin kalau ingat ya, kita sempat ada lockdown all over the world gitu kan. Jadi nggak ada yang pakai minyak dong gitu kan, mobil pada parkir semua. Itu harga minyak sempat turun banyak dari $60 sampai ke $6 kontrak berjalannya waktu itu. Bahkan kontrak yang expirednya sampai sempat minus harganya gitu. Nah itu kasih peluang waktu itu bagus banget ya, nasabah bisa beli di harga murah dan terbukti harganya naik cepat waktu itu dari $6 sampai $140 lagi rebound. Jadi kalau misalnya $6 itu tuh per barrel. Jadi kalau sempat $6. Sempat. Jadi kalau trading oil itu satuannya barrel, dihitungnya dalam US dollar. Sebetulnya ada beberapa market, dia ada market London, ada market Dubai, tapi yang common di tradingkan itu market dari New York, WTC gitu. Ya, jadi market New York market ini yang US market ya, ini yang harganya cukup paling banyak ditradingkan lah. Nah, again kalau kita bicara harga minyak sekarang lagi mengalami kenaikan karena tentu konflik di Timur Tengah. Sederhananya mungkin nih ibarat negara-negara produsen minyak yang cukup besar, salah satu yang terbesar juga kan di Timur Tengah. Arab Saudi, Iran, ya Kuwait dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka ada konflik geopolitikal di sana, tentu menghambat pengiriman minyaknya kemana-mana. Dan ini mengakibatkan tentu dia supply minyak ya di dunia juga berkurang banyak gitu. Nah, ini pastilah harganya akan naik gitu. Itu sederhananya begitu. Nah, saat ini sih kondisinya ya as you know, perangnya belum selesai. Jadi harganya yang masih condong mengalami kenaikan. Ya, tergantung juga kali ya dari kan per kita rekord lah ya. Kan kemarin terakhir Iran hajar misil gitu kan ke Israel gitu kan. Kita belum tahu nih reaksinya Israel ke Iran kayak gimana gitu kan. Betul. Dan kemarin kan sempat didiskusikan apakah bakal nyerangnya itu nuklir site-nya mereka atau energi mereka atau energi, apa. Betul. Waduh, kalau misalnya itu yang faktor X-nya lah ya gitu. Betul. Sebenarnya harganya sih masih lumayan stabil juga. Memang sempat naik ya. Jadi kayak kalau saya nggak salah bulan lalu itu harga masih $65 lah. 65 sampai $70 US barrel ya. Di bulan ini gara-gara konflik tadi walaupun belum sampai diserang tuh, itu naiknya sudah ke 70 sampai $75 gitu. Jadi lumayan juga naik $10 per barel. Ya considering berarti naiknya harga mungkin 15%-an. Kelihatannya sih Amerikanya yang ngomongin terus udah sabar. Kelihatannya gitu kalau misalnya dari media ya. Jangan serang nuklir site, jangan nyerang ini. Jangan betul. Kayak Amerikanya yang terus ini kayak udah tahan. Iya, mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Waduh, kalau misalnya itu terjadi sih, waduh.
Pusing. Soalnya itu yang kita bilang kan, fundamental oke lah. Kan gampang kan kita ngomongin Fed Funds Rate Cut, ya kan teorinya nih bakal pump segala macam, ya kan mau dari Bitcoin, mau dari saham US gitu kan. Betul. Harusnya naik. Tapi kalau misal kejadian kayak gini, aduh siapa yang bisa prediksi gitu. Iya. Tentu itu bagian dari dinamika market ya pastinya. Iya. Oh iya, kalau misalnya dari segi supply, tadi kan lu bilang Middle East itu kan produsen oil. Ya. Gitu kan. Mereka emang secara konteks ya, berapa persen sih minyak yang diproduksi oleh mereka? Oh cukup banyak ya. Jadi 3 produsen besar di dunia ini kan dari Arab Saudi, Amerika, sama Rusia. Nah 3 itu gitu. Jadi mereka sendiri mungkin kalau negara OPEC sendiri itu bisa 40% kalau saya nggak salah. Ya kurang lebih itu 40% dari total produksi minyak di seluruh dunia. Ya efek ke mereka. Dan OPEC sendiri memang mereka punya meeting-meeting yang sudah teragenda untuk menentukan suplai minyak gitu. Jadi contohnya nih kalau harganya terlalu murah gitu, biasanya mereka akan batasi produksinya supaya harganya naik gitu. Nanti kalau harganya sudah naik, biasanya mereka mungkin tambah produksi. Jadi mereka bisa ngatur gitu. Walaupun tentu nggak bisa seenaknya mereka sendiri karena Amerika ini juga salah satu kompetitor mereka kan kalau dalam hal minyak. Contohnya kayak apa sih yang bisa mengakibatkan kenaikan atau penurunan harga minyak? Soalnya kan kalau misalnya gue pakai logika ya, kalau misalnya gue pakai logika secara supply, itu harusnya kita ini lumayan price inelastic gitu. Jadi kan masa price inelastic tuh harganya mau berapapun kita tetap butuh gitu. Harus beli, ya kan? Harus beli gitu. Lu mau naik 5%, mau naik 10%, ya kita tetap harus ke sana gitu. Beda sama kayak beli handphone segala macam kan. Kalau misalnya harga handphone, laptop naik 10%, kita bisa milih untuk menunda. Tapi kalau misalnya minyak kan nggak bisa. Berarti apakah benar for the most part, minyak ini lebih ke supply yang kita harus perhatiin gitu? Betul. Supply dan demand juga ya pastinya. Demand juga, oke. Kayak di Amerika biasanya mereka setiap hari Rebu tuh bahkan punya data cadangan minyak. Jadi cadangan minyak di Amerika tuh naik apa turun tuh setiap Rebu mereka publish gitu. Jadi kalau misalnya cadangan minyaknya lagi rendah, oh berarti ini banyak demand gitu ya, banyak yang beli gitu. Nah, industri banyak pakai gitu. Nah, itu harga minyaknya bisa naik lagi gitu. Tapi kalau ternyata cadangan minyak mereka pun juga segitu-segitu aja atau bahkan tidak turun gitu. Nah ini otomatis harganya akan mengalami pelemahan juga harga minyaknya. Bisa aja. Ya memang kebutuhan pokok itu salah satu. Tapi kan industri juga yang paling banyak pakai ya minyak itu. Oke. Terus kalau misalnya emas nih bro, gimana bro? Kenapa emas bisa naik 40% itu? Ya, emas naik banyak tahun Kayaknya ini. itu nggak ada yang bisa prediksi tuh dari awal tahun ya bisa naik 40%. Gara-gara apa? Oke. Again kembali lagi tadi memang kondisi geopolitik ya. Jadi tahun ini kan ya banyak perang, terus banyak. Sebetulnya udah berjalan dari beberapa tahun lalu. Kalau sempat lihat ada banking di Europe kena problems gitu ya dan lain sebagainya. Kita lihat juga tingkat suku bunga tinggi, resiko resesi, lalu juga pergantian kepemimpinan yang akan datang nanti ini bentar lagi di Amerika juga. Itu semua menciptakan ketidakpastian. Ya, dan kita lihat memang ketika situasi lagi tidak baik-baik saja, orang cenderung pilih aset-aset yang aman. Nah, dari dulu emas memang sudah terkenal sebagai salah satu safe haven kan. Ya, di sanalah mereka pada borong emas tahun ini. Itu satu. Yang kedua, kalau di trader juga ada istilahnya all time high kan. Jadi biasanya instrumen apapun yang sedang mengalami all time high, lagi hot gitu ya, itu malah banyak orang yang FOMO dan mereka ikut beli juga. Jadi harga didorong gitu. Tahun ini emas sudah berapa kali all time high? Udah berapa kali all time high dari 2200, 2400, 2600 gitu kan. Ini bentar lagi mau 2700. Kita lihat ntar nih 2700 jebol mereka bisa ke 2800 dengan cepat. Ya karena memang karakter investor di mana-mana sama ya. Tetap FOMO ini kan sifat dasar manusia kan. Orang-orang lihat berita, wah dia cuan banyak di emas gitu ya. Mereka langsung tiba-tiba cari informasi di mana gua bisa ikut beli juga gitu. Itu natural gitu. Ya tapi harus hati-hati juga gitu kan, kita harus lihat juga secara technical apakah harganya sudah overbought gitu, hati-hati supaya nggak kena jebak di atas. Yang gue lihat juga menariknya ini kali ya, kan kalau misalnya dulu kita lihat safe haven itu kan US dollar kan, US dollar. Cuman kelihatannya kan udah mulai musuh nih China sama US gitu kan. Jadi yang gue baca sih China itu juga nggak mau nyetor kebanyakan duit di US dollar, justru mereka yang beli emas yang besar-besaran gitu kan. Benar. Mereka punya stok emas paling banyak juga. Iya. Nah, cuman yang menarik gini bro, kan ada yang bilang bahwa Bitcoin itu adalah gold 2.0. Kan? Oke. Nah, cuman yang emang kalau misalnya gue lihat Bitcoin sebagai gold 2.0 ini
gue memahami konteksnya. Konteksnya itu karakteristiknya banyak lah, gitu kan, yang mirip dengan gold. Cuman yang menarik itu adalah price actionnya. Kok bisa berbeda sama gold? Kalau misalnya gold waktu perang Iran-Israel memanas, goldnya naik, Goldnya Bitcoin naik, turun, betul. gitu kan. Betul. Katanya 2.0, kalau misalnya 2.0 harusnya kan memiliki Sama-sama karakteristik ini dong, gitu. Betul, Tapi betul. menurut lu kayak gimana pandangan lu tentang Bitcoin? Bitcoin tentunya menarik. Memang di awal-awal kemunculannya dulu sempat digadang-gadang sebagai the next gold lah, atau gold 2.0. Itu waktu kondisinya berbeda. Tapi saat ini kan ada dua faktor sih menurut saya. Yang pertama memang masih jam terbang ya. Kalau gold ini udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun orang udah menganggap gold ini sebagai the real money. Ya, value money sesungguhnya ya gold gitu. Karena jumlah dia di dunia juga kan pasti terbatas juga gitu. Nah, tapi kalau Bitcoin kan kalau kita lihat mulai kenceng-kenceng naiknya aja, kalau nggak salah mungkin baru 10 tahun, 12 tahun terakhir gitu. Baru lahirnya Baru itu. lahir, ini baru lahir gitu. Kita belum tahu karakternya dia itu akan seperti apa. Di awal-awal betul, dia mirip gitu ya. Jadi gold naik, dia ikut naik. Tapi karena memang peminatnya kripto khususnya Bitcoin ini banyak banget, dan ini kan free market. When people buy, a lot of people buy, more people buy, the price will going up. Kalau more people sell, ya the price will going down. Ini nggak bisa diatur gitu. Dan kebanyakan investor dari cryptocurrency ataupun Bitcoin ini adalah anak-anak muda. Anak-anak muda sifatnya bukan safe haven, bro. Mereka high speculent gitu kan. Mereka pengen cuan cepat gitu, pengen cuan banyak gitu. Dan gua lihat sih memang akhirnya saat ini kadang-kadang Bitcoin ini gerakannya mirip juga kayak indeks saham gitu kan. Cepet dia kalau naik banyak, turun banyak, dan ini karakternya jadinya aset yang high risk juga gitu. Nah, menurut saya masih perlu jam terbang ya. Mungkin kita lihat ke depannya seperti apa, tapi saat ini kayaknya sih kecil kemungkinan dia bisa menjadi safe haven seperti di gold gitu ya. Karakternya mungkin masih perlu pengujian dulu beberapa tahun lagi. Iya. Kayaknya kategorinya lebih tepatnya dia apa ya? SPY pangkat 2 kali. Jadi S&P 500 tapi yang lebih cuan kalau misalnya cuan, tapi lebih turun kalau misalnya turun gitu. Betul. Karena karakter investornya sendiri mungkin di Bitcoin juga banyak yang anak-anak muda, banyak yang bener. risk taker gitu ya, itu wajar. Bener. Oke bro, gue mau ngomongin forex. Lu kan udah market share-nya 15-20% nih. Yap. Kita pengen ngulik dari segi best practice dari pengalaman lu dan juga dari data nasabah lu lah, kan lu masih ketemu sama orang-orang yang udah jago, yang average, Yap. bahkan yang nggak jago juga gitu kan. Ya, Nah kita ya, pengen belajar benar, semuanya gitu. benar. Kira-kira best practice-nya apa supaya orang tuh bisa cuan di forex? Oke, ada 3 step ya. 3 step. Yang pertama pasti harus tahu basic produknya dulu. Ini kalau kita bicara nasabahnya masih awam ya, masih newbie gitu. Nomor 1 ya dia harus tahu cara jual belinya bagaimana, harus tahu analisa marketnya bagaimana. Dan ini kan analisa tadi kayak gue bilang ya analisa teknikal yang basic-basic sedikit ya. Terus ya fundamental, cara baca berita, apa sih data non-farm payroll, apa sih data retail sales, apa sih data CPI. Dia harus tahu gitu, sehingga kalau ada data tersebut dia nggak kaget kalau marketnya tiba-tiba move gitu kan. Nomor 1 dia harus tahu basic produk. Nah nomor 2 kalau udah ngerti basic produk dia harus praktek nih. Teori doang kan nggak cukup ya. Lu harus prakteknya saran gua di demo account. Nah bagusnya kalau di forex itu kita punya virtual account, jadi nggak ada resiko, nggak ada modal, tapi real price, real time gitu. Nah bisa latihan dulu di sana, ya cari karakter kita itu apakah kita trader yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan beda-beda. Apakah kita swing ataukah kita scalper gitu. Itu cari kebiasaannya. Dan ini gue nggak bisa bilang karena tiap orang beda-beda bro. Setiap orang punya karakter orang yang berbeda-beda. Ada orang, ya gini lah, orang ada yang jalannya cepet, jalannya pelan, ngomongnya cepet, ngomongnya pelan, kan kita nggak bisa samain. Nah jadi di account demo ini mereka mencari jati diri dulu. Gue cocoknya yang mana, nyamannya yang mana, dan mana trading plan yang bisa bikin gue profit secara demo. Nah itu di sana mereka harus serius. Jangan anggap demo ini mainan doang. Kalau gitu nggak dapat ilmunya. Langkah yang terakhir untuk newbie tadi, nah dia bisa coba trading yang real money. Nah saran saya sih start dari yang akun kecil dulu, ya dengan modal yang dia rasa comfortable, tapi yang juga modal ini dia anggap serius juga. Ibarat kata kalau orang berduit nih bro, dia cuma latihannya dengan duit cuma ratusan ribu, mungkin dia nggak akan take it seriously gitu, nggak akan belajar beneran di akun itu gitu, karena terlalu rendah untung ruginya dan dia menganggap mungkin waktunya kebuang sia-sia nih belajar ini gitu. Jadi tiap orang beda-beda, sesuaikan money managementnya dan coba dengan real account dari sana. Dan ini memang proses.
Ini paling penting. Saya sering ketemu klien, saya bilang, Pak, trading itu nggak ada instan. Kalau Bapak pengen trading langsung untung terus-terusan, itu jangan trading. Nggak mungkin. Itu pasti scam. Ya, karena trading itu pasti pernah rugi. Gitu. Karena apa? Nggak bisa pisahin. Ketika kita trading, kerugian ini udah jadi salah satu menu wajib gitu. Sama kayak kita tinju ya, boxing ya Bro Leon. Mungkin nggak ada seorang petinju nggak pernah kena tinju. Sejago-jagonya dia. Muhammad Ali lah, Mike Tyson, nggak mungkin. Pasti pernah kena tinju. Ya, jadi di sanalah dia harus melatih mental, dia harus melatih dia punya trading plan gitu ya. Sampai akhirnya setelah berjalannya proses waktu dan dia nyaman, dia comfort dengan sana, baru dia bisa mulai start to make profit ya dari sana. Kalau misalnya orang bermulai ya, mereka realistic target yang mereka harusnya bisa dapetin setahun tuh berapa persen? Oke. Nah, kalau target itu juga tergantung orangnya gitu. Tapi kita bisa mungkin kategorikan 3 tipe nasabah ya. Yang pertama memang yang konservatif, yang hati-hati. Ini biasanya target profit mereka itu setahun 10-20%. Biasanya mereka nyaman dengan, udah Pak, nggak apa-apa, saya trading pelan-pelan, hati-hati. Yang penting dapat lebih gede dari bunga deposito. Mereka bilangnya gitu. Yang kedua, ada yang lebih memang agresif. Biasanya orang-orang ini sudah berpengalaman beberapa tahun dan memang udah tahu, udah punya sistem trading plan yang bagus. Mereka setahun bisa bikin profit itu 20-50%. Dan yang terakhir, yang ketiga nih yang paling, gua nyebutnya paling gila, ini risk taker gitu. Jadi memang trader yang sudah berani ngambil resiko besar dan mereka bisa sering kali all in juga. Jadi all in di produk-produk yang atau instrumen yang mereka rasa ini memang udah bagus dan ini mereka bisa profitnya sebulan bisa 50-100% sebulan. Nah, tapi saya disclaimer dulu, semua keuntungan mereka tentu akan diikuti dengan resiko yang sama besarnya. Ibarat kata kalau kita mau trading dengan resiko kita 10%, ya pasti untung kita juga nggak akan beda jauh. Prinsip dasar investasi akan tetap selalu ada. Jadi high risk, high gain. Ya, kalau low risk ya low gain juga gitu. Iya, iya. Oke, nah tapi tadi ya bro ya lu ngomongin tentang demo account, ya kan? Itu tuh sekarang tuh kalau misalnya kita lihat di sosmed, di IG segala macam, itu lagi banyak yang viral. Ya. Lagi banyak yang viral tuh, oh kalau misalnya demo mereka kayak jenius gitu. Oh benar gitu kan. Ya, Tapi ya, begitu ya. yang realnya, itu mereka langsung ketampar sama market. Benar, Tapi benar. itu ada yang kalau misalnya ini sih kayaknya fenomena ini gara-gara kemarin ada banyak aplikasi-aplikasi bodong gitu kan. Jadi intinya tuh di tweet gitu demo account-nya. Demo account-nya tuh demo yang orang jadi jenius gitu. Jadi bener gitu kan. Tapi kalau saya yang realnya tuh dimainin gitu. Oke. Ya kan itu kan yang kemarin beberapa tahun terakhir lah yang Betul, case-case yang robot trading segala macam banyak yang kejadian gitu kan. Benar. Itu ada dua sih memang. Yang pertama betul tadi Bro Leon sampaikan bahwa ada ini ya kita sebutnya memang scam gitu yang menggunakan trading forex ataupun trading gold sebagai kemasannya. Padahal di belakangnya mereka bukan the real trading gitu. Jadi semua aplikasinya, semua harganya mereka yang buat-buat sendiri. Dan ini kan ya thank you udah diberantas juga sama pemerintah kan sekarang betul-betul kita lihat minim lah, hampir nggak ada gitu. Tapi yang kedua, ada juga memang betul. Ada juga orang-orang yang pada saat latihan mereka jago banget. Itu kenapa saya bilang kalau kita trading itu mentalitas itu penting. Kenapa orang trading, ini kita bicara yang betul-betul harganya real ya. Harganya real time, real price. Di demo account tadi bisa profit. Karena mereka nggak punya beban. Nah, karena mereka trading dengan betul-betul clear mind gitu. Bahwa ya udah, ini tuh uangnya nggak ada. Nah, akibatnya mereka baca technical analisisnya bagus banget. Nah, orang yang sama ketika mereka berpindah ke trading real account dengan duit beneran, mentalitas mereka berbeda. Wah, kalau gua salah trading bagaimana ya? Kalau gua rugi ntar dimarahin bini nggak ya? Nah, ini udah mengacaukan analisa mereka, bro. Dan ini akibatnya trading mereka di real account akan berbeda hasilnya dengan di demo account. It's not about the market, marketnya sama. Solusinya gimana? Nggak ada cara lain. Ya memang lu harus pertajam jam terbangnya kita. Harus banyak praktek. Ini kan trading proses gitu. Ya, pada saat proses ini seperti saya bilang tadi ada risiko rugi. Makanya tradinglah di awal dengan modal yang dia nyaman dan siap untuk rugi gitu di awalnya. Oh, di demo account nggak ada emosinya. Di demo account nggak ada emosi ya, lu kalah menang nggak ada duitnya. Iya. Kalau misal di real account ada minus 1M, wah pusingnya kemana-mana bro. Udah stres. Ya, beda. Padahal bener juga ya, kayak kita tuh apa ya, secara, ya tadi gue
angle-nya dari segi aplikasinya yang scam. Tapi ternyata lu juga sering ngelihat walaupun demo account itu real, pakai angka yang real, tapi performance-nya bisa berbeda gara-gara ada faktor emosi yang tadi. Bener, dan democon kan again masalah modal juga ya. Modal di democon kalau habis tinggal di top up akun virtual. Pakai game shot gitu, bro. Betul, kayak game gitu. Jadi Iya. itu bedanya di sana. Tapi itu terjadi, it happen gitu. Ya, so mentality very important sih trading. Oke, minta bantuan ini bro, praktekin dong. Nanti minta share screen ya. Oh, boleh, Share boleh, screen boleh. kita record, abis itu nanti kita bakal masukin di sini. Oke bro, coba praktekin nih. Gue mau edukasi ya kan, gimana caranya supaya kita bisa maksimalin cuan. Tapi kasih ke gue tuh dua kubu yang masih newbie sama kubu yang udah pro. Oke, siap. Nah, kita mulai dari yang newbie dulu ya bro ya. Iya. Oke, jadi kalau dari yang newbie, saya saran sih kita bisa masuk ke Valbury app. Kita udah punya aplikasi sendiri. Nah, ini bakal bantu banget buat teman-teman yang masih newbie. Oke, di sana kita masuk ke homepage saja. Di homepage itu ntar bakal ada trading sinyal Valbury. Nah, trading sinyal Valbury ini memang salah satu service kita yang disediakan oleh provider ya, Trading Central namanya, yang mereka pakai kombinasi dari AI, kombinasi juga dari professional analis gitu ya, yang akhirnya mereka bisa come out with satu keputusan, satu suggestion gitu bahwa apakah kita bakal buy atau sell di produk atau instrumen tertentu gitu. Nah, contohnya kalau bro lihat di sini itu bakal ada 5 top sinyal kita. Kalau warnanya masih ada warna merah atau warna biru gitu ya, itu berarti sinyalnya masih aktif. Kalau warnanya udah abu-abu, itu sinyal udah lewat berarti. Mungkin dia keluarnya kemarin malam dan bisa jadi udah hit TP atau SL-nya. Sehingga otomatis ya udah kita take off gitu ya. Namun masih ada di sana untuk recording. So, oke, let's see di sini yang paling pertama diperhatikan adalah dari setiap sinyal kita udah langsung kasih label sinyal ini probabilitas profitnya berapa persen berdasarkan dari vendor tadi. Nah, kalau kita lihat yang barusan muncul nih ada dolar yen gitu ya. Dolar yen ini disarankan untuk ngambil posisi sell atau short selling dengan probabilitas 65%. Oke, let's see misalnya kita contoh aja karena kebetulan lagi nggak banyak sinyal hari ini. Kita klik gitu ya. Di page selanjutnya dia bakal kasih lihat reasonnya, alasannya kenapa mereka kasih suggestion untuk sell. Nah, kalau dalam konteks di sini kita lihat sekilas di grafik, bisa kelihatan ini formasi dolar yen dalam time frame 30 menit, ini membentuk formasi yang namanya lower low. Jadi harga penutupannya secara konsisten lebih rendah dibandingkan time frame yang sebelumnya. Itu berarti indikasi harganya lagi lemah dan berpotensi turun, tes ke support line dia yang terdekat gitu. Nah, di sana harga enternya, harga stop loss dan take profit udah dihitung semua sama dia tuh, jadi bisa kelihatan tuh ya. Nah, oke. So dia juga berikan sedikit notes gitu ya dengan skenario alternatif, keterangannya. Tapi let's say you want to skip all of this, just click the sell. Dan di sana nanti dia bakal udah kasih kamu ke deal ticket ini kita nyebutnya. Jadi ini udah one more step to real trading ya gitu. Nah, di sini dia udah kasih lihat kita itu ada harga sell-nya di berapa. Nah, nasabah atau investor supaya nggak salah trading pun kita juga udah nonaktifkan kolom buy-nya. Kalau sinyalnya sell, kolom buy-nya kita nonaktifkan supaya investor nggak salah klik gitu. Kalau suggestion-nya buy, ya kolom sell-nya kita nonaktifkan. As a record juga mungkin Bro Leon juga udah tahu kalau di forex kita perdagangannya two way ya. Jadi bisa buy dulu, ini normal di saham, tapi kalau harga lagi turun kita bisa sell dulu. Karena basically ada 2 instrumen di sana kan, dolar, yen. Jadi kalau kita sell dulu ya kita beli yennya sebetulnya gitu. Oke, so back di sini take profit udah ada angkanya, stop loss udah ada angkanya. Bisa kalau mau diedit atau kita bisa leave it kayak seperti ini aja gitu. Nggak apa-apa, just follow. Mungkin satu yang perlu di set adalah transaksinya. Nah, jadi investor atau trader harus pilih dia mau trading dengan berapa lot. Kalau yang defaultnya kita biasanya udah ada 1 lot. Nah, ini bisa dia set dia mau 0,1, bahkan paling rendah kita bisa 0,01 karena ada mikro. Ya. Oke, let's say kita udah atur jumlah lotnya, kita tinggal klik sell-nya aja. Nah, oke, nanti bakal tampilannya kurang lebih seperti ini. Dia kasih konfirmasi tiket bahwa ordernya udah submit gitu ya, dengan harga berapa, transaksinya berapa lot, ya, dan kita bisa cek my order history gitu. Ya, ini salah satu yang menarik ya, jadi trading sinyal. Ini membantu banget buat nasabah yang kayak they have no idea what to enter now in the market gitu ya. Ini pasti bisa memberikan kita guideline gitu.
Namun, again, rekomendasi saya sih kita jangan percaya 100%. Kita bisa turun sedikit ke bawah. Jadi di sana itu ada button news ya, ada kolom news. Kita bisa klik di aplikasi. Bro, sorry bro, boleh nggak bro? Gue pengen nanya nih bro. Oh boleh boleh. Tadi kan lu kan yang di trading signal ya, itu kan 65% Yap. tulisannya kan. Kita bisa lihat nggak sih sejarahnya gitu kan? Ini kan lu kan kasih unjuk nih, yang kayak CLR, XAU gitu kan, XAU USD sama Yes. yang Euro gitu kan. Betul. Ini adalah signal-signal yang udah lewat Yap. gitu kan. Lu kan masih apa namanya? You let it stay here gitu. Lu kan Ya, nggak benar. take out gitu kan. Sehingga Nggak orang kan take out. sebenarnya bisa lihat. Benar. Oh dari 10 signal terakhir, ya kan 65% benar-benar hit 65% nggak sih? Betul. Gitu. Berarti mereka bisa ngecek sebenarnya kan? Mereka bisa. Probabilitas mereka bisa. yang diberikan sama trading sentral ini seberapa akuratnya gitu kan? Betul. Nomor satu itu. Terus nomor dua, ini kan 65%. Ada, lu bisa kasih signal nggak sih yang kayak 80%, 90%? Apakah ada signal-signal yang kayak gitu? Bagus. Tadi kelewatan sedikit ya. Jadi, oke, saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Tentu kita keep historinya, kita punya data-datanya semua dan itu memang nasabah bisa akses gitu. Mereka bisa ngecek juga Mereka bisa sebenarnya ngecek yang juga. kemarin-kemarin kayak gimana. Bahkan gitu. sampai 2 tahun terakhir. Oke. Semenjak kita memang launching app ini, ya kita udah mulai jalanin trading sinyal dan itu semua data kita simpan sih historinya. Jadi nasabah bisa melihat mana mungkin instrumen yang sinyalnya sering akurat ya, sering bagus gitu, atau overall sinyal kita per bulan berapa, per minggu berapa, per tahun berapa persen akurasinya itu juga bisa dicek semua. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, oke, tadi untuk meningkatkan probabilitas atau settingan itu kita bisa klik di bagian kanan, itu ada lihat semua, bagian kanan atas ada tulisan lihat semua dan di sana kita bisa filter, ada filternya. Ini gue bisa filter nih bro, gue maunya yang 90% doang gitu. Bisa, Atau bisa, 80, Iya. 85, 90, bisa aja kayak gitu kan? Bisa, tapi again kalau sinyalnya semakin tinggi akurasinya, biasanya kuantitasnya yang berkurang. Jadi sinyal-sinyal dengan probability tinggi pasti jarang muncul lah. Sederhananya begitu. Kalau kita ambil sinyalnya cuma 70% ke bawah, itu banyak sinyalnya. Bisa tersedia sehari mungkin bisa 3, 4, 5 sinyal. Tapi sinyal-sinyal yang mungkin 80% ke atas, ini lebih jarang keluar. Yang di Seminggu atas mungkin 80% tuh jarang tuh kayak gimana? jarang, ini mungkin seminggu bisa keluar 2-3 kali aja. Oke. Depends on market juga ya. Kalau memang momentumnya atau volatilitasnya lagi tinggi, bisa keluar lebih sering. Ya, tapi pasti rumusnya kalau probabilitas tinggi, kuantitasnya lebih rendah. Lebih jarang. Iya. Betul. Oke, tapi anyway kita bisa klik di sini. Let's say kita mau yang 85%, just easily click the numbers gitu ya, dan diterapkan gitu. Nah, nanti bakal muncul semua sinyal-sinyal yang keluar dengan 80%. Kita bisa lihat juga ada historinya. Walaupun ini misalnya mungkin udah nggak aktif lagi ya, sinyal-sinyal itu udah banyak tuh. Ada Euro, Swiss, Yen ya. Beberapa hari terakhir ada banyak. Semua sinyal bisa kita cek sih. Iya, mantap. Ya, teman-teman bisa ya membantu lah, apalagi kalau misalnya newbie, dan juga yang gue suka tuh itu tuh, tadi tuh dikasih thought prosesnya. Iya. Ya kalau misalnya kita klik dikasih thought prosesnya ini lagi lower low, abis itu trennya kenapa, Betul. justifikasinya apa, gitu ya. Ada reason apa di balik saran tersebut? Iya, begitu bukan kan? cuma Iya. kayak buy sell. Jadi kita bisa challenge juga. Kalau kita bisa setuju atau kita bisa tidak setuju gitu Of course, kan. betul. jadinya. Nggak ada paksaan ya. Jadi Iya. nasabah bisa, trader bisa lihat gitu kan, apakah memang mereka agree dengan analisanya dan mau follow gitu atau enggak gitu. Iya, oke. Oke, so jadi kita bisa cek di sini ada news, ada berita yang memang secara live ya ditampilkan terus. Jadi trader nggak ketinggalan informasi ya dari perkembangan market. Dan yang kedua kita juga punya bulletin. Jadi bulletin ini memang dapat dari tim riset sama analisnya in-house Valbury. Dan di sini kita kasih 3 rekomendasi gitu. Jadi ada rekomendasi di market Asia, rekomendasi di market Eropa, sama rekomendasi di market Amerika. Nah, di setiap rekomendasi kita udah siapin juga ada saran-saran, ada news ya, sama mungkin rekomendasi dari Valbury. Semuanya sudah disediakan lengkap sih gitu, bisa di-download langsung atau cuma mau dilihat dari aplikasi juga oke. Ya, semuanya udah lengkap sih kalau dari ini. Nah, jadi saran saya sih kita boleh pakai teknologi, boleh pakai AI untuk trading, tapi tetap harus ada sentuhan manusianya gitu. Kita juga prediksi sendiri. Misalnya kita
mau buy gold gitu ya, tapi kita lihat di sinyal juga sama-sama buy. Nah ini kan mungkin akan lebih memantapkan kita nih, meyakinkan kita untuk oke deh, udah firm nih gua mau buy gitu. Ya, tapi kalau mungkin masih bertentangan, satu buy satu sell gitu ya, mungkin rekomendasi kita buy tapi sinyalnya kok sell. Nah ini mungkin menjadi salah satu filter juga buat kita untuk hati-hati gitu. Ya, berarti ini untuk newbie lah ini ya? Untuk newbie. Ini untuk newbie. Oke, untuk newbie kayak gitu ya. Jadi kita pertama kita liatin dari trading signalnya, lalu kita juga mulai perhatiin news lah ya, supaya kita mulai tambah peka. Betul. Kalau misalnya A, biasanya yang terjadi itu B gitu ya. Jadi kita juga bisa pahamin dari segi probabilitasnya gitu. Betul. Ada lagi nggak untuk newbie atau kita ke yang pro? Saya rasa itu ya, paling ya kita juga punya jadwal webinar gitu ya secara rutin. Setiap minggu kita ada pelatihan. Rekomendasi sih untuk kalau para trader newbie harus free ikut. itu? Itu free. Oh, itu okay. free. Jadi jadwalnya ada di dalam aplikasi juga. Linknya juga ada di aplikasi. Gimana? Tinggal diklik aja. Kita bisa lihat di ini. Oh ini semua bisa jadi trader pro ini di kelas edukasi Valburi Betul, ini. betul. Di info dan promo ya. Iya, oke. Jadi ada jadwalnya di sana, ada linknya juga. Jadi bisa. Ini sih 3 hal yang penting ya. Kita belajar, kita praktek sambil kita juga pakai teknologi untuk membantu kita decide posisinya apa gitu. Oke. Sekarang untuk pro, bro. Oke, nah kalau untuk pro ini lebih advance ya sedikit ya. Jadi yang pertama dia masuk ke halaman market. Nah kalau pro trader rata-rata mereka jarang sih ikut sinyal karena mereka biasanya udah punya trading plan sendiri, udah punya cara analisa market sendiri gitu. Nah jadi di sana memang mereka lebih pakainya indikator. Nah gue jelasin dikit ya tentang indikator. Oke, kita masuk ke kolom market. Di sana tuh bakal ada semua produk kita. Bisa juga kita like gitu ya untuk pindahin ke watchlist misalnya. Atau kalau nggak kita bisa lihat per kategori. Nah produk kita kan ada metals, komoditi ya, ada forex tadi, mata uang, indeks Asia, indeks Amerika, oil tadi kita juga udah bahas. Tapi let's see yang paling favorite di gold lah gitu ya. Kita bisa klik produknya dan nanti itu bakal muncul tampilan grafik seperti ini. Nah, as a record juga grafik kita ini di-provide sama TradingView. TradingView ini juga pihak ketiga. Di sini kita bisa lihat mereka cukup lengkap ya untuk memberikan indikator. Nah, di sini biasanya kalau trader yang pro mereka akan play around-nya di sini. Mereka tambahin indikator-indikator favorit mereka. Ya. Nah, ini depend sih. Kalau saya misalnya sukanya sih Bro Leon ini RSI misalnya contoh gitu ya. Kita tinggal klik di indicators, terus ada halaman search, kita ketik saja indikator yang mau kita masukin. Ada banyak, kita tinggal klik. Kalau udah sesuai, kita back. Nah, tuh indikatornya udah muncul gitu. Nah, biasanya trader-trader yang pro akan lebih banyak habisin waktu di chart. Mereka akan lebih banyak menganalisa ataupun menentukan enter posisi mereka ada di mana. Nah, di Valburi app kita juga udah sediain sih gitu. Aplikasinya untuk di TradingView ini udah lengkap, indikator dan lain sebagainya. Oke. Kalau misalnya dari segi technical analysis ya bro ya, apa sih yang paling populer yang digunain dan cara ngebacanya kayak gimana? Mungkin kasih yang top 3 paling populer kali ya. Oke, kalau indikator itu tiap orang beda-beda pasti. Mereka punya favoritnya masing-masing. Tapi yang paling populer digunakan dan yang paling memang gampang dibaca untuk semua trader itu biasanya gue bisa sebutin ada 3 gitu ya. Satu RSI, Relative Strength Index. Yang kedua itu ada MA, itu Moving Average gitu ya. Dan yang ketiga biasanya Bollinger Band. Nah ini 3 sih. Ada juga, kalau bicara indikator ada banyak, ada ratusan gitu. Tapi pendapat saya pribadi ini 3 nih. Boleh sharing nggak ya kayak di masing-masing gitu ya? Kita mulai dari RSI dulu misalnya. Mau pakai yang gold ini juga boleh. Tapi kayak boleh jelasin nggak sih significance-nya RSI itu apa? Lalu artinya itu apa? Cara ngebaca itu kayak gimana gitu? Oke, bisa. Sebentar. Oke. Jadi kita kembali ke RSI. Kebetulan di grafik udah saya pasang yang RSI. Oke, RSI ini sederhananya mengukur kekuatan market ya. Jadi dia punya algoritma sendiri berdasarkan harga rata-rata harian dalam 14 hari terakhir. Dan dia tampilkan dalam metrik angka gitu. Jadi 0 sampai 100%. 0 sampai 100%. Yang artinya kalau kita lihat di grafik ini, misalnya kalau angka 50 itu netral. Kalau 70 ke atas RSI-nya, ini berarti indikatornya menunjukkan bahwa harga tersebut di time frame tersebut itu sedang memasuki zona overbought.
yang artinya yang beli terlalu banyak. Dan di-expect bahwa harganya akan mengalami koreksi turun. Nah, sebaliknya kalau RSI-nya ini sedang berada di level 30, 20, 10, ini berarti harganya mengalami kondisi disebut oversold. Terlalu banyak yang jual. Dan itu potensi harga bisa mengalami rebound ya, karena sudah terlalu banyak yang jual. Sederhananya seperti itu. Nah, jadi di sini kita tinggal pasang di grafik dan kita lihat nih, kayak sekarang nih misalnya harga gold kalau yang time frame 30 menit ini 60, RSI-nya di level 60 ya, jadi masih level dia masih bisa naik lagi. Nah, nanti kalau level dia ini misalnya udah ke 70 atau bahkan lebih 80, 90, ini level yang overbought, terlalu banyak yang beli dan resiko koreksinya gede gitu. Jadi kita bisa manfaatin untuk take profit di sana. Itu sih kalau RSI kurang lebih kayak gitu. Sekarang kita ke MA ya. Iya, MA ya. Jadi MA kita tambahin dulu indikatornya. Yang biasanya paling sering dipakai tuh MA berapa? MA itu ada 3. Ada MA simple, ada MA yang exponential gitu ya, dan basically ada satu lagi yang juga lebih custom gitu. Tapi yang paling sering dipakai yang MA simple itu 50 hari. Jadi rata-rata pergerakan dalam 50 hari dan dia tampilkan dalam bentuk garis gitu. Jadi kalau misalnya harganya sekarang di bawah rata-rata pergerakan 50 hari dia, berarti trennya turun. Kalau harganya di atas rata-rata 50 hari dia, berarti trennya lagi naik. Tapi enter posisi kita bukan di sana. Enter posisinya, gua kasih lihat ya. Enter posisinya itu pada saat terjadi persilangan. Persilangan MA berapa sama berapa biasanya? Bukan. Terjadi persilangan antara MA dengan harganya, dengan chartnya. Oke, ini kita kasih lihat dulu. Oke, kita tambahin indikator, moving average. Oke. Nah, seperti bisa dilihat di aplikasi, mungkin bisa dilihat satu contoh misalnya ketika terjadi pergerakan yang sebelumnya, harganya itu lagi di bawah, lagi turun, moving average-nya, garis moving average-nya lagi di atas daripada grafiknya. Nah, ketika ada satu candle hijau yang kita lihat akhirnya berhasil menembus garis moving average 50-nya tersebut, candle selanjutnya mengikuti tren kenaikannya dan dia bisa naik lebih tinggi dibandingkan candle sebelumnya. Nah, level entry-nya mereka biasanya di sini. Again, satu lagi tentang indikator, saran saya itu time frame yang dipakai jangan terlalu kecil, jangan terlalu pendek. Kalau indikator itu digunakan di time frame yang misalnya di bawah 1 jam, 30 menit, 15 menit, banyak terjadi sinyal yang false gitu, yang fake gitu ya. Tapi kalau time frame-nya kita panjangin, misalnya kita ngambil di yang 1 jam, 4 jam, daily bahkan weekly, ketika sinyalnya terbentuk, akurasinya lebih bagus. Ya, itu lebih akurat di sana. Oke, kalau dari MA udah atau? MA udah, itu aja sih. Oke, simple berarti sih, mereka cuma harga rata-rata. Dan kita enter posisi pada saat grafik tersebut menembus sinyalnya. Kalau dari atas ke bawah kita ngambilnya posisi jual. Kalau dari bawah ke atas kita ngambilnya posisi beli. Sekarang kita ke yang ketiga deh. Yang ketiga itu Bollinger Band ya. Sebentar ya. Nah Bollinger Band ini sebetulnya perpaduan dari beberapa MA tadi ya. Jadi yang simple dan yang lainnya itu dikombinasi dan mereka tampillah dengan tampilan yang memang bentuknya nih kayak lebih sedikit ribet ya, jadi kayak ada awan-awannya gitu, ada cloud-cloudnya di dalam grafik kita gitu. Nah, prinsipnya di sini ada beberapa hal. Jadi pada saat Bollinger Band ini membentuk garis atas dan garis bawahnya menyempit, itu berarti trennya dibaca sideways. Ya, jadi tren dari pergerakan harganya dibaca sideways. Apabila Bollinger atas dan Bollinger bawahnya ini melebar, ya, melebar dalam artian dia bentuk corong gitu ya, kayak orang nyebutnya kalau nggak salah tuh ada istilahnya kayak corong bebek gitu ya, kayak mulutnya bebek gitu, ke atas ke bawah begitu. Nah, itu berarti trennya bakal satu arah, either dia naik atau turun, tapi tergantung daripada grafiknya. Jadi kalau grafiknya lagi nempel di garis yang atas ya dia potensinya trennya masih lanjut naik, tapi kalau dia nempelnya di garis bawah dia potensinya akan melanjutkan penurunan. Nah, tapi kalau garis Bollinger atas dan Bollinger bawah ini kembali mengerucut gitu, itu berarti dia udah lagi nggak ada tren. Dia bakal sideways dulu. Sideways. Ya. Ini salah satu aja, tapi again setiap orang biasanya kalau yang udah advance mereka udah punya tekniknya sendiri sih.
Iya, iya. Gitu, Beda-beda mereka cara, bahkan kayak dia punya MA berapa week-nya aja beda-beda orang-orang gitu kayaknya. Iya, betul betul betul. Iya, Itu iya. ada tekniknya masing-masing. Tapi kalau saya saran sih pakai yang simple aja, yang MA50. Oke, thank you bro. Mungkin gue minta, ya, mungkin gue minta ini final advice dari lu nih buat teman-teman ya. Kesalahan yang harus di-avoid itu apa untuk trader-trader forex? Oke, nah ini paling menarik ya bro, karena jujur aja gue juga pernah coba semua instrumen trading lah, hampir semua ya, dari saham, kripto, forex, gold gitu, dan yang aman-aman juga kita coba, semua gitu. Nah, di forex ini ada satu yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh instrumen investasi lainnya. Itu namanya leverage. Nah, kenapa orang selalu kayak negatif atau takut sama forex? Mereka bilang forex itu merugikan karena leverage-nya di forex ini memang gua akui gede. Leverage di forex ini 1:100. Nah, kita analogi sedikit ya, bro. Misalnya saham, kita bicara saham ya sekarang BCA lah. BCA harganya misalnya 10.000 lah. Bro Leon beli 1 lot. Berarti you come out with 1 juta rupiah ya. Tiba-tiba harganya turun dikit nih. Dari 10.000 turun 50 perak lah. Ya, kalau trading di sekuritas, Bro Leon takut nggak? Nggak takut, kecil itu. Kecil kan? Kecil. Hanya turun 50 perak. Berarti kalau duit 1 juta Bro Leon, turunnya berarti turun berapa tuh? 5.000 berarti kan, 5.000 perak. 5.000 ya. Hanya turun 5.000. Kecil banget kan? Nah, kalau di forex bro, itu bukan tentang harganya. Sebetulnya pergerakan itu sama aja. Forex naik turun sehari 1-2% sama. Yang jadi problem di forex itu, kita turun 50 perak atau turunnya 0,5% di saham BCA tadi, kalau di forex, karena sistem perdagangannya dia pakai leverage, itu 0,5% dikali 100 bro. Karena leverage di forex itu rata-rata 1:100. Artinya, duit lu sekarang itu udah rugi 50% kalau di forex dengan produk yang sama. Ya. Jadi duit 1 juta lu sekarang udah sisa 500.000. Itu panik nggak kalau orang baru? Panik. Itu panik karena dia udah kehilangan capitalnya 50%. Nah, di sana kalau trading forex, saran saya kita harus tahu dulu yang kita tradingkan itu apa dan sistem tradingnya apa gitu. Aturan mainnya seperti apa, trading rule-nya. Leverage di forex itu kan besar, 1:100. Nah, itu yang menyebabkan memang orang ini pada kebanyakan mereka acuh di sana. Mereka anggap remeh gitu loh. Jadi padahal naik turunnya sama dengan pergerakan lain, instrumen investasi lain, tapi karena leverage-nya gede, akibatnya di forex ini resikonya tentu jadi lebih besar. Walaupun juga tentu diikuti dengan reward yang lebih besar. Bayangin sekarang keadaannya terbalik. Ini saham BCA bukan turun 50 perak, tapi naik 50 perak. Baru naik 50 perak, duit 1 juta jadi 1,5 juta. Happy dia. Gitu. Nah, itu nomor 1. Jadi paling penting kalau di trading supaya kita itu bisa trading forex ya, supaya kita bisa aman, harus punya trading plan yang jelas dulu. Harus punya trading plan yang jelas, dan kalau bisa hindari trading dengan modal yang pas-pasan. Kalau saya saran sih selalu. Ini paling penting gitu ya. Karena di trading forex leverage-nya besar dan kita tidak mungkin setiap trading itu bisa benar terus. Kadang-kadang kita butuh capital untuk menahan volatilitas harganya itu. Kecuali kita udah memang benar-benar jago banget, memang trader ini sudah berpengalaman, dia udah bisa terbiasa dengan trading jangka pendek, dia bisa batasi dengan stop loss yang ketat juga gitu. Itu sih salah satu faktor menurut saya yang paling penting adalah setiap trader di forex ini harus punya trading plan yang jelas. Kalau dia jangka pendek, ya udah dia fokus ke jangka pendek. Artinya untung 1 juta, ruginya juga harus siap rugi 1 juta. Kalau dia mau tradingnya jangka panjang, ya dia harus siapin modal yang juga cukup kuat untuk menahan volatilitas harganya. Kadang-kadang orang berubah tengah jalan, bro. Iya, awalnya awalnya maunya jangka pendek tapi turun siapa tahu naik lagi. Jadi tiba-tiba jadi long term investor. Benar, itu yang paling sering terjadi sih ya. Kalau orang-orang di Indonesia mungkin ya, yang pengalaman saya kita ketemu itu, mereka kalau profit nggak masalah, profit cepat diambil nih, profit 1 juta 2 juta diambil. Nanti kalau pada saat rugi, mereka ruginya ditahan lama nih gitu. Bisa 10 juta, bisa 20 juta, kan nggak banding ya. Iya. 20 kali kita profit bisa habis dalam 1 kali kita mengalami kerugian di market. Akhirnya kalau misalnya naik, kitanya
ada batasnya, kalau misalnya turun nggak ada Nggak batasnya. ada batasnya Jadi gitu. kayak gitu kalau Jadi nggak kayak disiplin. gitu, benar-benar. Iya. Prinsipnya sama juga di forex sih. Harus betul-betul kita kuasai produknya, kita banyak latihan, dan yang paling penting kita disiplin sama trading plan kita. Kalau kita mau ambil untung 1 juta, ya loss juga harus 1 juta, harus berani cut loss. Iya. Ya, kalau nggak itu bisa berabi. Sama kayak di saham lah ya, jangan trader berubah jadi investor. Nah, terus jadi investor. Thank you so much bro. Iya, for your thank you, time. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you banget. Oke.